Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai UTBK, penalaran umum. Kita bakal bahas tentang analitik. Sudah? Di sini ada soal yang harus dijawab. Ingat, penalaran umum adalah analitik adalah kalau misalnya kamu baca soal atau kunci jawabnya itu dengan cara digambar. Nih, di tempat parkir sebuah rumah ada 6 buah garasi untuk 6 penghuninya. 6 garasi untuk 6 penghuni. Karena bentuk dan kualitasnya berbeda, 6 penghuni tersebut diberi hak parkir pada tempat tertentu sebagai berikut. Nih, kata kuncinya adalah 6 garasi, 6 penghuni. Pas ya. Berarti kita gambar, anggap garis lurus. F tidak boleh parkir di nomor 4 dan nomor 6. Kita gambar 4, 6. Ini bukan F. Ini gambarnya gini. Ini dicoret. Ini bukan F. Coret. G hanya boleh parkir di 5 dan 6. Ini nomor 5. Anggap G. Oh ya, kita baca soal dulu ya. Yang ini. Saat I pulang ke 5, pengguna lain telah memarkirkan mobilnya. Jika K parkir di nomor 1, I pasti parkir di 1 sini pasti K. Kita balik lagi. Ini udah. G hanya parkir boleh di 5 dan 6. Jadi mungkin ini G, mungkin ya. H hanya boleh parkir di nomor 1 dan 3. 1 tuh udah K. Berarti H ada di 3. Ini H. Udah. Terus I hanya boleh parkir di 2 dan 4. Nih. I atau di sini. J hanya boleh parkir 1, 3, dan 5. Berarti 1 kan udah K, 3 udah H. H tadi udah fix belum? Kita tandain yang fix adalah K sama H, itu nggak boleh diganggu gugat lagi. Ini udah fix. Nah, sementara yang lain itu bisa dipindahkan. Lihat nih soalnya. Balik lagi, J hanya boleh diparkir di nomor 1, 3, dan 5. 1 udah keisi sama K, 3 udah keisi sama H, berarti ini J. G tadi, yang ini, boleh di 5 dan 6. Coret G, ini berarti J. Oke, berarti yang ini fix nih. Nggak boleh diganggu gugat lagi. J-nya fix di 5, dan G-nya fix di 6. Udah. Terus kita ini lagi. K tidak boleh parkir di 3 dan 6. Ya enggak, K enggak di 6, enggak di 3. Oke. Jadi yang enggak fix adalah I, bisa di 2, bisa di 4. Ini yang belum fix. Udah. Yang belum itu F. F enggak boleh di 4 dan di 6. F enggak boleh di sini. Berarti F ada di nomor 2. Jadi ini urutannya. Gampang kan? Saat I pulang ke 5, penghuni lain telah memarkirkan mobilnya. Jika K di nomor 1, I pasti di nomor I 4. Yang C. Kenapa? Karena ini gambarnya seperti ini. Cara gambarnya seperti ini. Oke, kalau belum ngerti juga kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Di tempat parkir sama soal yang tadi ya, tapi ininya beda. Ingat ada 6. Aduh, miring. Sorry. Ingat di sini ada 6 garis.
6 garasi untuk 6 orang penghuninya. Sama ya. Misal K pulang lebih dulu dan parkir di nomor 2. K di nomor 2. 2 itu K. Ini. Kemudian disusul oleh F, H, I, J, dan J serta terakhir G. Dapat dipastikan G parkir di nomor F, H, I, J serta terakhir G. Ya udah, G berarti di terakhir kan? Ini sebenarnya nggak harus dicari. G terakhir berarti di 6. Terakhir kan dia. Nih, boleh. G boleh parkir di 5 dan 6. Berarti ya udah, ini nggak harus dicari satu-satu. Dia pulang terakhir. Terakhir G dan 6. Oke? Udah? Udah. Gitu. Kalau mau cari satu-satu juga nggak apa-apa. Ayo kita cari satu-satu. Mau nggak kan? Ngabisin waktu. Sebenarnya kalau soal analitis kita nggak harus baca satu-satu. Kita baca petunjuknya aja. Baca soalnya dulu, ini yang saya garis bawahi. Baru baca atasnya yang ini. Oke? Tapi di sini udah ada kata kunci, dia pulang terakhir. Berarti dia ke 6. Ditambah G, di sini kata kuncinya hanya boleh parkir di 5 dan 6. Sudah? Lanjut. Ersa, Monica, Safira, Adnan. Ibat adalah siswa SMA Perjuangan Bangsa. Jika diukur dari SMA Perjuangan Bangsa, maka rumah Ersa lebih jauh daripada rumah Safira. Oke, kita gambar. Anggap ada garis lurus. Terus kita di sini gambar. Nih, pertama petunjuknya, jika diukur dari SMA Perjuangan Bangsa, maka rumah Ersa lebih jauh daripada rumah Safira. Ersa itu kita gambarkan dengan E. Lebih jauh kan, berarti Safira di sini. Sementara SMA-nya di sini. Ini sementara. Oke. Yang kedua, rumah Monica lebih dekat daripada rumah Adnan dan rumah Ibat. Jika rumah Safira lebih jauh dari rumah Ibat, maka anak yang rumahnya paling dekat, oh ini gampang. Kata kuncinya Safira lebih jauh dari rumah Ibat. Berarti Safira memang di sini, Ibat di sini. Oke. Rumah Monica lebih dekat daripada rumah Adnan dan rumah Ibat. Ya udah, ini urutan Monica, Adnan. Ya. Monica, Adnan, Ibat, Safira, Ersa. Yang ditanya, maka anak yang rumahnya paling dekat. Ya udah, pastinya Monica. Yang A. Gampang kan kalau misalnya langsung digambar. Soal selanjutnya. Selama mengikuti seminar 4 perwakilan dari institusi X, yaitu Andi, Bowo, dan Citra, dan Dimas menginap di sebuah hotel. Letak kamar mereka berbeda lantai. Kita gambar lantai. Kalau lantai kan dari atas sampai bawah, ya. Dari atas sampai bawah, dari lantai 1 sampai lantai akhir. Jadi kita gambarnya bukan mendatar, tapi garis lurus ke atas. Ibaratkan ini hotelnya. Udah. Di sini ada 4 perwakilan dari institusi X. 4 orang A, B, C, D namanya. Andi harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Bowo. Berarti Andi di sini nih. 1, 2, 3. Berarti Bowo di sini, keempat. Oke.
Kamar Citra satu lantai di bawah kamar Dimar. Dimar Citra. Kenapa di sini kita nggak tahu mereka letaknya di atasnya apa di bawah A. Bahwa harus turun 3 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. 1, 2, 3. Berarti ini lantai 1. Oke. Tempat makan. TM. Dimar harus naik 5 lantai jika harus menemui Andi. Andi di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Dimar di sini, Citra pastinya di sini. Udah deh selesai. Pertanyaannya, berada di lantai berapakah kamar Citra? 1 kan tempat makan, berarti Citra ada di lantai 2. Oke, sudah. Andi lantai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Andi lantai 7, 8. Lantai paling tinggi. Gampang kan? Jadi kalau ditanya Andi, dia ada di lantai 8, 7, 7-nya bukan mereka, 6, 5. Bowo ada di lantai, Bowo ya. Bowo ada di lantai 4, Dimar lantai 3, Citra lantai 2. Selesai, ini gambarnya. Udah, maaf kalau gambarnya acak-acakan. Yang penting kan kalian ngerti. 6. Siapakah di antara mereka yang paling sering lebih latihan silat? Kok gini sih? Kayaknya ini salah deh. Kita next dulu aja. 7. Soalnya nggak ada ininya. Cuma soal aja, nggak ada pengantar soalnya. 7. Agen properti menawarkan 5 buah rumah dengan luas dan tipe sama. Harga kelima rumah tersebut ditentukan oleh panorama kelilingnya. Oke. Rumah R berharga 3 kali lipat rumah Q. R berarti lebih mahal kan? R 1, 2, 3. Q. Oke. Terus harga rumah S adalah harga rumah R ditambah rumah Q. Berarti S lebih di atas mereka. R ditambah Q. Rumah P 2 kali lebih mahal dari rumah Q. 2 kali. 1, 2. P berarti di sini. Oke. Rumah T lebih murah 2 kali lipat dari rumah Q. Lebih murah. Berarti T di bawah. Dah. Ditanya. Urutan 3 rumah yang memiliki panorama terindah adalah, ya udah, S, R, dan P. Ada nggak? Ada. Yang C jawabnya. Gampang banget kan? Oke. Selanjutnya. Panjang ya. Pertanyaannya, jika Maya memasak sate segera setelah mie rebus, dan segera sebelum nasi lemak, maka Maya memasak sup pada urutan garis mendatar. Sate segera setelah mie rebus. Sate setelah ya mie rebus. Berarti mie rebusnya di depan. Mie rebus dulu baru sate. Dan segera sebelum nasi lemak. Segera berarti di sampingnya pas nasi lemak. Kita taruh di tengah-tengah. Sup yang ditanya. Sup urutan keberapa? Nih, aturannya berikut. Maya masak nasi goreng hanya jika ia telah memasak sup dan nasi lemak. Berarti nasi goreng di sini. Nasi goreng. Terus
Maya tidak akan memasak nasi lemak sebelum ia memasak sate. Ya, udah benar. Makanan kedua yang dimasak adalah soto. Kedua, soto. Yang ditanya apa? Sop. Sop nggak disebutin bersini. Berarti sop di urutan pertama. Yang A. Sudah? Ngerti? Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika Maya memasak mie rebus pada urutan terakhir, manakah masakan berikut yang mungkin dimasak Maya pada kedua dan ketiga? Mie rebus, 6 menu kan? Ini urutan ke-6. Oke. Dia masak nasi goreng hanya jika telah masak sup dan nasi lemak. Berarti nasi goreng, sup, nasi lemak. Maya tidak akan masak nasi lemak sebelum ia memasak sate. Ya udah, sate di sini. Tapi yang kedua soto. Berarti sotonya di sini. 2. Yang ditanya pertama dan ketiga. Sate, nasi lemak. Kok nggak ada? Kenapa tidak ada? Kenapa nggak ada? Kalau nggak ada kita gambar. Berarti gambar kamu salah. Ayo kita ulang. Kita ulang. Gini nih. Mie rebus. Terakhir. Mie rebus terakhir. Berarti ini nggak bisa diganggu gugat ya. Mie rebusnya urutan ke-6. Terus keduanya soto. Keduanya soto. Maya masak nasi goreng hanya jika ia telah masak sup dan nasi lemak. Nasi goreng, sup dan nasi lemak. Sup, nasi lemak. Maya tidak akan masak nasi lemak sebelum ia memasak sate. Berarti kan sate di sini. Pertama. Sate, soto, sup. Ada nggak? Sate sama sup. Ada yang A, berarti itu jawabannya. Ya. 10. Soalnya sama tapi diganti-ganti ini. Jika Maya memasak mie rebus pada urutan pertama, maka apakah yang mungkin dimasak Maya pada urutan ketiga? Kedua kan pasti soto. Ketiga apa? Maya masak nasi goreng hanya jika ia telah memasak sup dan nasi lemak. Berarti gorengnya di sini dong. Sup dan nasi lemak. Maya tidak akan memasak nasi lemak sebelum dia memasak sate. Kan ini sup dan nasi lemak, bisa aja dibalik. Ini keempat, ini kelima, ini atau ini kelima, ini kelima, ini keenam. Berarti yang ditanya ketiga. Tiga berarti sate. Atau sup. Sup atau sate. Berarti yang C. Karena dia nggak pasti, dia sup apa sate. Dia cuma nerangin dia akan memasak nasi lemak sebelum sate.
Berarti kan satu udah keisi nih, satu udah ini, dua udah ini, tiga itu antara sup sama sate, empat juga antara sup sama sate, enam sudah pasti nasi goreng. Oke, ada soal lagi di sini. Soalnya kalau ada wacana yang panjang, ingat mau soal apapun, baca dulu perintahnya apa. Perintahnya ini adalah urutan dari yang paling cermat. Ada garis, paling cermat adalah paling bawah. Terserah kalian sih sebenarnya mau gambarnya paling bawah atau paling atas, seenaknya aja. Yang penting itu tetap berurutan. Mau kalian eh, dari kiri ke kanan juga nggak apa-apa. Ali lebih cermat daripada Budi. Ali, Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti Denny di sini. Mardi lebih cermat daripada Denny. Oke. Mardi. Dan ingat kalau ada soal, kalian gambarnya cukup inisialnya aja. Itu kan soalnya kalian yang ngerjain sendiri, asalkan kalian ngerti gambarnya cara-cara seperti apapun ya itu terserah kalian. Saya di sini ngajarin gimana caranya yang mudah, yang simple kayak gitu. Mau kalian nyoretnya segini garis seperti ini nggak apa-apa, mendatar juga nggak apa-apa kayak gitu. Mau kalian langsung coret-coret di soalnya juga nggak apa-apa. Yang penting tetap urutan dan tetap bisa kejawab. Kan yang tanya urutan dari yang paling cermat. Paling cermat kan paling bawah. Berarti di sini M itu MDA. Mardi, Denny, Ali. Berarti yang A. Udah jawabannya itu. Oke? Gampang sih. Nih, ada soal sepanjang ini. Baca dulu soalnya. Soalnya adalah manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra? Berdasarkan Piala Citra yang diperolehnya. Berdasarkan Piala Citra ya. Yang pertama, film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. Dia ngejelasin nih, dia dapat Piala Citra berapa. Kalau misalnya dia nggak ngejelasin, anggaplah 0. Sementara film Pencuri yang Baik Hati memperoleh 4 buah Piala Citra. Pencuri itu 4. Gambar sini nggak apa-apa ya. Antara lain sutradara dan peran utama pria terbaik. Film Rinduku terpaut di awan tidak ditonton sebanyak orang dibandingkan dengan film terdahulu. Tapi mendapat Piala Citra 2 lebih banyak dari film Pencuri. Film Pencuri kan 4 nih. 4 yang ini. Berarti 2 lebih banyak, 4 tambah 2, 6. Dah. Dari film Pencuri yang Baik Hati. Film Tersanjung merupakan film laris di bioskop. Dia nggak dijelasin dapat Piala Citranya berapa, anggap aja 0. Nah, film kisah klasik mendapat 5. Kisah itu 5. Manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra? Yang paling banyak pialanya. Ini kan kisah klasik 5, Tersanjung 0, Rinduku 6, Pencuri 4, Bundaku 0. Berarti Rinduku yang 6. Berarti adalah jawabnya yang A. Berarti yang A, Rinduku terpaut di awan. Udah? Selanjutnya, 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri. Baca soalnya ya. Tim yang dibentuk adalah A harus berada dalam satu tim dengan D dan B. 3 orang kan? Ya udah. Ini udah pasti udah 3 nih. Udah. Tidak boleh setim dengan G atau C. Oh, ini salah. Salah ini. Perhatikan komanya. Koma ini. A harus berada dalam satu tim dengan D.
Kita gambar A, D, 3 orang kan. B tidak boleh setim dengan G atau C. B bukan G, bukan C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. C dengan I. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Ya udah, tinggal gambar. E, H, fix ini udah tiga orang. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A untuk tiap tim yang dapat dibentuk. F itu nggak boleh sama A. Ya udah, berarti F di sini. Oke, A, B, C, D, E, F. G, H. Udah. Sedang F harus dipisahkan dengan A. Yang dapat dibentuk adalah BEH, BEH, A sama D. AD, AB berarti ini salah. B salah. AI, F salah. A harus sama D. AD ini benar, ini benar. Oke. BEH. Ini BIH, berarti ini salah. BEH nih yang D. Oke. BEH juga yang E. EHB sama aja. CIF. CGF, CGF. Yang E, CIF, berarti jawabannya E, nyaris. Oke, jawabannya yang E. Digambar aja gitu. Pada iklim manakah, ditanyanya gini, pada iklim manakah mereka hidup? Mereka ya siapa? Baca nih. Mereka minum anggur dan makan buah anggur. Oke, kita baca semuanya. Yang terbaik tumbuh pada iklim dingin adalah wortel. Dingin, wortel, kentang, dan kubis. Dingin, wortel, kentang, dan kubis. Pada iklim sedang banyak sekali padang rumput dan di sana tumbuh ketela brand ya. Sedang, ketela serta jagung. Oke. Pada iklim subtropis terdapat gandum, zaitun, dan anggur. Tadi gadenya nyebut-nyebut anggur. Pada iklim tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Oke, tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Bangsa Ek terutama hidup dari roti dan minyak sebagai pengganti mentega. Roti dan minyak. Roti tadi di mana? Kalian cari roti dan minyak. Roti kan dari gandum. Ya? Ya kan? Nih gandum. Dan minyak. Pengganti minyaknya nggak tahu kita. Zaitun bisa minyak, tapi kelapa sawit juga bisa minyak. Jadi minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Dan makan buah anggur. Ini kebun anggur. Subtropis ada kebun anggur. Tropis kelapa sawit dan padi. Oke, tropis. Jadi jawabannya adalah subtropis yang ini. Ribet ya. Kalau ribet sebenarnya kita harus nyari sih kata kuncinya atau apa. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu yang pertanyaannya adalah minum anggur dan buah anggur. Ya udah, subtropis doang. Itu jawabannya. Jangan terjebak sama soal. Baca ini coba. Jarak antara kota A dan B adalah 2 kali jarak antara kota C dan D. 2 kali, berarti ini lebar. A, B, C, D.
Kota E terletak di tengah-tengah antara E dan D. C sama ini, D. Diketahui bahwa jarak kota C dan kota A sama dengan jarak kota D ke kota B. Nih, sama. Oke. Yaitu setengah jarak kota A ke kota E. Ya, A sama E. Kan E di tengah. Dua kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh. A sama B. Ya udah, yang A. Terusnya nggak harus baca sampai situ. Dari pertama udah dikasih tahu jarak antara kota A B adalah 2 kali jarak CD. Ya udah, berarti A sama